Policy Act itu dibuat oleh Amerika gitu ya. Tujuannya untuk menghentikan atau melarang perdagangan tumbuhan dan produk tumbuhan yang dijual secara ilegal masuk ke Amerika Serikat. Dan itu akhirnya berimplikasi juga ke Indonesia dan mengharuskan mereka melakukan due diligence. Due diligence itu uji tuntas ya. Jadi ketika misalkan Jasmine mengirim kayu ke Amerika Serikat, maka akan dilakukan uji tuntas. Apa gunanya? Untuk memastikan kayu itu datangnya dari mana, diperoleh dengan cara apa, lalu di mana lokasi kayu yang ditebang itu. Lalu kemudian pasca deklarasi Bali ada juga European Union Timber Regulation atau EUTR namanya. Ini hampir sama dengan DCX, dia meminta untuk menghentikan gitu ya, meminta atau mewajibkan semua komoditas kayu, ekspor kayu atau produk-produk yang berbahan baku kayu, bukan hanya kayu, eh, bisa juga termasuk kertas, pakaian, eh, kemasan, apapun lah ya, yang masuk ke Uni Eropa itu harus ada sertifikasi, harus ada due diligence yang mengatakan bahwa si pengirim kayu itu tidak mengambil kayu dari sumber yang ilegal. Bagaimana cara memastikannya? Mereka akan melakukan verifikasi, mereka akan melihat sumber bahan baku, mereka akan melihat sumber bahan baku ini ada di mana, diedarkan secara apa. Karena ilegal ini dimensinya luas juga ya. Jadi ilegal itu bukan hanya nebang kayu ilegal. Nggak begitu. Jadi walaupun misalkan teman-teman nih punya pohon jati di depan rumah, nebang kalau nggak dapat izin itu juga ilegal. Anggaplah dapat izin nebang, tebang, jual. Tapi ternyata penjualan dan pengangkutannya nggak ada dokumen angkut, jati juga ilegal. Jadi illegality itu ada berapa dimensi sehingga Uni Eropa itu akan mengecek hal itu. Nah, Uni Eropa di Indonesia agak berbeda dengan Lazy Act. Nah, kalau Lazy Act dia berlaku begitu saja, nggak ada negosiasi dan lain-lain dengan Indonesia. Kalau UTR, ketika itu Uni Eropa mau, ya bahasa ininya, mereka mau menjadi tangga yang baik lah gitu ya. Jadi akhirnya mereka bikin negosiasi dengan Indonesia untuk me- memberikan asistensi gitu ya dan dukungan kepada Indonesia supaya kayu-kayu ilegal itu bisa juga dicegah oleh Indonesia gitu ya, atau si produsernya itu bisa memastikan sumbernya bahan bakunya itu legal. Nah, di tahun 2010 apa 2000 berapa ya saya lupa, maka Indonesia dengan Uni Eropa itu membuat namanya VPA, Voluntary Partnership Agreement. Mereka bentuk VPA. Dari VPA itu salah satu action plan-nya adalah menyusun sejumlah kebijakan di Indonesia untuk mengenforce illegality ini tidak terjadi lagi dan memastikan mekanisme verifikasinya ada. Itu tujuannya satu kalau bagi Indonesia. Indonesia ingin punya FLEGT license, Forest Law Enforcement Legality Trade Agreement. Jadi ada namanya FLE eh, G ya, Governance T Trade Agreement. Jadi perdagangan mengenai inilah eh, perjanjian mengenai tata kelola perdagangan dan penegakan hukum ini kehutanan.
Dan itu Indonesia peroleh ketika tahun 2016. Setelah berproses lama, sistemnya dibuat oleh Indonesia. Nah, ini pertanyaan Jasmine tadi. Enforce-nya gimana dari international regulation atau itu? Ketika di UDR, Indonesia bikin sistem, bikin kebijakan, dia bisa enforce di situ. Tapi sebenarnya ada atau tidak itu pun mekanisme ini, Undang-Undang Kehutanan Indonesia juga udah membuat gitu ya mekanisme penegakan hukum terhadap penebangan kayu secara ilegal di tahun 2013, lebih spesifik lagi lewat Undang-Undang P3H namanya. Undang-Undang nomor eh, 18 tahun 2013. Nah, jadi eh, ada proses-proses seperti itu yang dilewati dan itu eh, lahir dari mekanisme di negara lain berimplikasi ke Indonesia, mereka negosiasi, mereka bikin sistem. Lalu jejak Eropa ini diikuti juga oleh Australia lewat ya, Australia Illegal Logging Prohibition Act, lalu ada Korean Act on Sustainable Use of Timber ya, dan sebagainya. Dan itu mekanisme-mekanisme yang kemudian secara global terus diadopsi. Tapi perkembangannya sekarang UTR ini mendapat pembaharuan ya. Makanya Uni Eropa, karena tren deforestasi itu bukan karena aktivitas ilegal lagi, tapi karena legal. Sehingga ternyata eh, orang-orang mulai sadar bahwa penyebab kehilangan hutan terbesar itu bukan aktivitas yang ilegal saja, tapi juga legal, dan ini tidak kalah besar. Akhirnya Uni Eropa bikin regulasi mengenai anti deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang baru dibentuk tahun lalu, tapi itu postpone mestinya berlaku 2 tahun lalu ya. Tahun lalu ditunda, mestinya tahun ini itu disahkan, dijalankan secara penuh. Nah, ini ngomong next phase dari atau fase selanjutnya dari illegal logging, karena illegal logging itu sudah tidak trennya di Indonesia gitu ya, tapi fase selanjutnya itu adalah ilegal, semuanya legal karena sistem kita yang korup dan sebagainya, legality itu jadi mudah diperoleh. Kira-kira itu sih. Selain itu ada juga UNODC, ada guideline-guideline lain yang berlaku yang kemudian jika Indonesia bagian dari anggota itu, maka itu bisa juga berlaku ke Indonesia. Oke. Terus kalau dari peran aparat penegak hukum gitu seperti kepolisian, terus TNI gitu dalam memberantas illegal logging itu ada nggak? Ada, karena mereka selama ini yang banyak memuluskan aktivitas illegal logging itu dari beberapa temuan dan investigasi saya. Jadi, eh, kenapa, ini saya cerita sedikit, kenapa illegal logging itu masuk sebagai kejahatan luar biasa, atau extraordinary crime. Dulu ketika saya menggugat Undang-Undang 18 tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, ahli yang kita hadirkan itu menjelaskan lah tentang itu juga ya. Di tahun 2013 lalu itu saya masih ingat di ruang MK itu dia bilang eh, suatu kejahatan dikatakan sebagai organized crime ya, sebagai kejahatan terorganisir, bukan kejahatan luar biasa, tapi organized crime ya, kejahatan terorganisir, dia harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ada operator di lapangannya. Ada kemudian cukongnya. Ada kemudian aparat penegak hukum yang membackupnya. Ada kemudian aparat pemerintah yang memfasilitasinya. Ada kemudian pembelinya yang kemudian, dan ada pemodalnya. Tapi aktivitasnya sendiri ada pemodalnya sebelum pembeli gitu ya. Nah, ada pemodal, orang yang behind the screen. Jadi kayak
misalkan Jasmine ini punya duit 1 triliun gitu ya, karena duitnya nggak tahu diapain. eh, Lalu kemudian Bianca datang, gua mau ada nih hutan nih, gue lokasi lah ini duit gitu ya. Kasih duit misalkan 100 juta untuk nebang hutan di Papua. Kemudian dari 1 juta itu 5 juta dikasih ke masyarakat untuk ngangkut-angkut kayu semuanya. Untuk ngelepasin pohon mereka gitu ya. Lalu diangkut. Nah selama pengangkutan itu karena tadi ilegal, artinya nggak ada surat kan. Sementara polisi dan tentara itu ada di lapangan. Tapi mereka bisa aja keluar-keluar. Bahkan mereka ngangkut kayu itu pakai mobil mobil aparat. Dan untuk bisa memperoleh fasilitas itu dari 100 juta tadi, 10 juta dikasih ke mereka juga. Korupsi kan. Lalu kemudian karena ada dokumen-dokumen yang harus diisi, diperoleh, maka harus datang pula ke Dinas Kehutanan. Tapi karena ini ilegal kan nggak mungkin secara legal dapat. Lalu bayar lagi sekian puluh juta ke Dinas Kehutanan, dan ini yang menjadi terus sampai ujung ya. Dan eh, dia si sebagai organized crime, kalau dia bukan organized crime ya, misalkan masyarakat tebang kayu, dia edarkan tanpa menyuap polisi dan tentara, tanpa menyuap aparat pemerintahan, mungkin kayu itu sudah ditahan atau ditangkap. Jangankan kayu, narkoba aja yang kecil gitu ya, bisa ditemukan oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum. Tapi kayu, dari semua banyak kasus illegal logging, itu em, cuma beberapa yang pernah diproses dan itu pun hukumnya ringan. Kalau saya bilang ke teman-teman, kebayangkan satu kontainer itu besarnya seperti apa? Pernah lihat kontainer nggak? Pernah lah ya, kalau di jalanan. Kalau saya bilang ada 400 kontainer kayu hilang dalam semalam, teman-teman percaya nggak? Sulit ya dibayangkan ya. Tapi kalau kontainer kayu, dan itu tuh pernah terjadi di tahun 2019. Nah, bagaimana itu terjadi? Dulu memang proses penegakan hukum ada ya. Jadi bagaimana itu terjadi ya? Ada backingan lah di lapangan. Dan 400 tuh kontainer hilang gitu. Lalu ada bertruk-truk mobil kayu ilegal yang ditahan hilang di halaman